luar biasa. Bahkan iman ini menjadi nikmat yang paling tinggi. Kenapa tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat hidayah iman? Contoh, anak Nabi saja. Anak Nabi Nuh siapa? Kan'an belum mendapatkan nikmat hidayah iman. Ayah Nabi Ibrahim siapa? Azar belum dikasih nikmat hidayah iman. Istri Nabi siapa? Istri Nabi Lut malah jadi germo. Betul? Bahkan aman Nabi kita yang setiap hari membela perjuangan Nabi, sampai-sampai siapa berani-berani melukai Muhammad atau membunuh Muhammad, maka harus langkai mayat itu terlebih dahulu, kata paman beliau. Tapi subhanallah, yang menjadi termasuk salah satu sedihnya Nabi ketika ditinggal pamannya, ya, belum dikasih hidayah iman. Ternyata iman ini nggak bisa diusahakan, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dibeli. Kalau bisa diwariskan, pasti anak Nabi menjadi anak yang beriman. Ternyata iman ini benar-benar hidayah dari Allah, pilihan untuk hamba miliaran, jutaan, triliunan manusia di dunia ini. Apakah beriman semua? Subhanallah, Allahumma. Jadi iman gak bisa ditukar dengan jabatan. Iman gak bisa dibeli dengan miliaran, triliunan, bahkan seisi dunia ini. Untuk membeli iman tidak bisa. Kok seorang hamba meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, subhanallah, inilah hari raya sejati, hari kemerdekaan yang hakiki, ketika seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan iman. Lalu bagaimana caranya? Iman harus dijaga. Iman ibarat orang yang telanjang, malu. Umpama bapak ibu kagak pakaian, otek-otek di depan pintu saja malu, apalagi lari dijaga. Demikian pula iman harus dijaga. Dan pada hakikatnya hari ini kita sedang menjaga iman. Bahkan Al-Quran, firman Allah sudah kasih bocoran. Pertanyaannya, bagaimana agar cara kita mendapatkan husnul khotimah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
إلا أنتم مسلمون. Allah ya alladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah engkau sekalian Allah terhadap Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum dan janganlah engkau mati melainkan matilah dalam keadaan muslim. Aslama yuslimu islama fahuwa muslim. Jadi iman itu harus dijaga. Ya. Apa penjaganya iman ya? Pertama, sholat, zakat, puasa, haji, amal-amal kebaikan. Sampaikan bahwa guru kita kepada para Ustaz Bukhari dan Ustaz PDI, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanati. Al-hadith. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para santri, tokoh masyarakat, para sesepuh, guru kita bersama yang kita hormati Ustaz Wahyudin SPD, guru kita bersama yang kita hormati Bapak Ustaz Profesor TV SPD, dan Bapak Ustaz Jaludi yang kita hormati, tak lupa tokoh masyarakat, Bapak Haji atau Bapak Haji Syukri Ishaq, Bapak Haji Syahridah, juga insyaallah semuanya calon-calon haji, amin. Ada Bapak RW, Bapak RT, Bapak Warga segenap, Bapak Ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, cinta, kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya, melalui lisan dan hati kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillah rabbil
Rabbil Alamin. Atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, akan inilah pelestarian daripada qada dan qadarnya Allah. Karena hakikatnya apa-apa di dunia ini semua terjadi atas kehendak Allah. Hari ini kita bisa duduk bersama dan pada hakikatnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, yang mudah-mudahan asbabiyah bagi hari ini insyaallah mudah-mudahan jadi satu sebab abadi nanti pun Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surga yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, membawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul azimah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman, insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke Maqam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat harapan impian doa kita, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sebelum kita sharing bersama, musyawarah bersama, kita tawassulan satu Fatihah ini untuk semua ahli kubur kita, siapapun dia, insyaallah sudah ampuni segala dosa-dosanya, bahkan Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surga Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, nafas yang terakhir nanti dalam keadaan iman Islam, dapatkan rahmat ampunan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salih tahaqqat nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan haqqat jami'al muslimin wal ulama al-'amilin asy-syirikin asy-syuhada was-shalihin وجميع أوليائك المقربين المسيخين خصوصا حضرة الشيخ عادة القادرية خصوصا سدتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي خصوصا سنة المهاجرين الأنصار خصوصا صحابة الرسول أجمعين وخصوصا إلى أرواح هذا الجماعة وخصوصا إلى أرواح هذا وخصوصا إلى إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وإيران وعامة البلاد وخصوصا إلى أرواح من أولياء الله من المسجد المغربي وخصوصا إلى من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الرحمن والأنبياء رضي الله عنهم ورضي الله عنهم وغفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya yang pertama kami pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali belum bertemu dan memang banyak yang belum bertemu ya. Tentunya dari hati yang terdalam banyak kesalahan, kekurangan, dosa yang sengaja ataupun tak sengaja kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya yang telah kita lakukan, baik ibadah wajib, sunnah, termasuk puasa Ramadan, Allah terima, Allah kabul. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, ya, tanpa dosa lagi bagi anak yang baru dilahirkan karena sebab menjalankan puasa Ramadan. Man qama man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata iman mengharapkan rahmat dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa masa lalu bagi anak yang baru dilahirkan. Ditambah lagi man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa sholat malam, tafsirannya adalah sholat malam, menafsirkan sholat tarawih. Kok mau sholat tarawih di bulan suci Ramadan pun diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang lagi dan yang akan datang lagi, karena nggak ada jaminan tahun depan kita bisa masih bertemu Ramadan lagi. Tapi mudah-mudahan dengan doa bersama kita Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ketiga umat Islam ini mempunyai hari yang sangat istimewa, yaitu Yaumul Idul Fitri dan Yaumul Idul Adha, berdekatan lagi. Ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Bahkan ketika mulai menit pertama dari bulan suci Ramadan, Allah bebaskan hamba neraka 600.000 setiap detiknya sampai pada malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar, Allah bebaskan jumlah menit pertama, jumlah keseluruhan dibebaskan di malam Lailatul Qadar. Adapun di malam Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, Allah bebaskan dari menit pertama, jumlah dari menit pertama, jumlah Lailatul Qadar sampai hari terakhir bulan suci Ramadan
itu Allah bebaskan hamba neraka. Kayak apa bayarnya? Cuma Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Nanti ada hubungannya dengan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suratul Wa'id qala bersabda Anas bin Malik. Apa sabda beliau? Sahabat Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi. Bahkan ketika kemana-mana selalu ikut. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Lil mu'minina khamsatu a'yad. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman ada 5 hari raya. Ada 5 hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan. Apa itu yang pertama? Al-awwal kullu yawmin yamurru alaihi kullu yawmin yamurru alal mu'minina wa la yuktadu alaihi dzambun. Yang pertama adalah setiap hari yang bisa dilewati oleh seorang mukmin, orang yang beriman bisa melewati hari-harinya, satu hari terus, dan tidak tercatat dosa dalam dirinya. Berarti dia benar-benar keimanannya dijaga. Ketika dia mengesahkan tauhidkan Allah, luar biasa dalamnya, gak pernah berbuat dosa. Kira-kira bisa kagak sehari kagak buat dosa? Subhanallah. Kalau dihitung ini nanti ketika iman pada hari akhir, salah satunya adalah yaumul hisab. Ternyata amal catatan kita ini kalau dibuka sejauh mata memandang bahkan gak ada ujungnya. Ya, karena tiap hari kita berbuat dosa, subhanallah, dosa mata kita, ya, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa telinga kita. Dalam hati tersirat sedikit saja perasaan buruk pada orang, dosa. Dalam hati, masya Allah, itu istri siapa, cantik sama, dosa. Kalau luar biasa tercipun dosa, kok nggak tercatat dalam dosa dalam dirinya, luar biasa keimanannya. Hidupnya benar-benar berkualitas, dijaga besar. Al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Terus bagaimana? Ya berusaha bagaimana agar dosa-dosa kita terhapuskan. Berarti tetap istiqomahkan istighfar. Tetap istiqomahkan bertaubat. Sehingga kalau ahlul hukam berkata al-hikmah, orang yang baik bukan orang yang punya dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa, tidak. Tapi orang yang baik adalah orang yang mengakui dosa, kesalahannya, lantas ia mau bertobat kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh ya kita mengundangnya dosa, tapi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, dari ridhonya Allah. Kok tak tercatat dalam satu dosa pun dalam dirinya ini hari raya, hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan. Wasani al-yawm alladhi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Adapun yang kedua adalah hari di mana seseorang yakhruju minad dunya bil iman, keluar dari dunia ini dalam keadaan iman, husnul khotimah. Subhanallah, luar biasa. Bahkan iman ini menjadi nikmat yang paling tinggi. Kenapa tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat hidayah iman? Contoh, anak Nabi saja. Anak Nabi Nuh siapa? Kan'an belum mendapatkan nikmat hidayah iman. Ayah Nabi Ibrahim siapa? Azar belum dikasih nikmat hidayah iman. Istri Nabi siapa? Istri Nabi Lut malah jadi germo. Betul? Bahkan aman Nabi kita yang setiap hari membela perjuangan Nabi, sampai-sampai siapa berani-berani melukai Muhammad atau membunuh Muhammad, maka harus melangkai mayat terlebih dahulu, kata paman beliau. Tapi subhanallah, yang menjadi termasuk salah satu sedihnya Nabi ketika ditinggal pamannya, ya, belum dikasih hidayah iman. Ternyata iman ini nggak bisa dimusahkan, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dibeli. Kalau bisa diwariskan, pasti anak Nabi menjadi anak yang beriman. Ternyata iman ini benar-benar hidayah dari Allah, pilihan untuk hamba miliaran, jutaan, triliunan manusia di dunia ini. Apakah beriman semua? Subhanallah, Allahumma. Jadi iman gak bisa ditukar dengan jabatan. Iman gak bisa dibeli dengan miliaran, triliunan, bahkan seisi dunia ini. Untuk membeli iman tidak bisa. Kok seorang hamba meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman? Subhanallah, inilah hari raya sejati, hari kemerdekaan yang hakiki, ketika seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan iman. Lalu bagaimana caranya? Iman harus dijaga. Iman ibarat orang yang telanjang, malu. Umpama bapak ibu kagak pakaian, oteh-oteh,
depan pintu saja malu, apalagi lari dijaga. Demikian pula iman harus dijaga. Dan pada hakikatnya hari ini kita sedang menjaga iman. Bahkan Al-Quran, firman Allah sudah kasih bocoran. Pertanyaannya, bagaimana agar cara kita mendapatkan husnul khotimah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau sekalian Allah terhadap Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum dan janganlah engkau mati melainkan matilah dalam keadaan muslim. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Jadi iman itu harus dijaga. Ya. Apa penjaganya iman ya? Pertama, sholat, zakat, puasa, haji, amal-amal kebaikan. Sudah berusaha sekuat tenaga, insya Allah bersama dengan takdir Allah tetapkan nafas yang terakhir kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika orang benar-benar beriman kepada Allah dan ia menjaga keimanannya, pasti hidupnya akan terjaga dari maksiat. Hidupnya selalu berkualitas karena dia yakin satu saat nanti pasti akan menghadap Allah. Ketika dia sedang taat, sedang berbuat baik, silaturahmi, lagi ngaji sama tetangga akur kan Pak? Bu, sama tetangga akur kan? Insya Allah dia konsisten istiqomah menjaga ibadahnya, menjaga amal-amal kebaikannya, dicabut oleh Allah. Kira-kira matinya iman berapa? Insya. Tapi kalau dia semau gue, sebudele dewe, iman kagak dijaga, masa bodoh, aku mau mabok nak mabok, mau narkobaan, teler, pernah teler Pak? Pernah teler orang? Subhanallah. Udah, imannya semau gue dah, masa bodoh, minum minuman keras, halo, minum minuman narkoba, gak sadar diri, naudzubillah, pas di sampingnya awewe, zina bisa, halo, lagi diperjablay, naudzubillah, dicabut nyawanya. Kira-kira iman husnul khotimah apa su'ul khotimah?
mau senang kek, mau susah kek, apapun yang terjadi, iman harus tetap dijaga sampai nafas yang terakhir kita, karena inilah modal untuk berjumpa dengan Allah dan tinggal di surganya dengan rahmat dan ridhonya Allah. Subhanallah, luar biasa ya, keimanan dan pondasinya ya kalimat la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari kalimat tauhid ini ya lahirlah sifat wajib bagi Allah. Dari kalimat la ilaha illallah tercipta asmaul husna. Bahkan dari la ilaha illallah nggak terhitung ini nama-nama Allah, karena pada hakikatnya semuanya dari Allah subhanallah. Bahagia ketika orang nafas yang terakhirnya dalam keadaan nggak peduli siapapun dia, seorang kaya, seorang miskin, public figure yang sangat terkenal atau nggak terkenal ya, tapi ternyata iman ini kudu dijaga. Ketika kita hidup takut kalau kagak dijaga bisa-bisa Allah cabut keimanan ini, kita sedang bermaksiat, kita sedang lalai kepada Allah, dicabut iman, dicabut nyawanya, berarti alhamdulillah matinya subul khotimah. Contoh Kiai Barseso sampai Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihyaulmuddin meriwayatkan, menceritakan satu riwayat hadis tentang ulama besar namanya Kiai Barseso. Halo, Kiai Barseso ini hidupnya gak pernah berbuat dosa. Bahkan satu riwayat santrinya aja 60.000 pada bisa terbang, pada bisa hilang. Bisa hilang apa? Jadok, santrinya aja jadok. Jalan ya udah kayak angin. Ya mungkin orang sekarang yang masih ada, cuma jarak. Masihlah wali-wali Allah yang gak terlihat masih banyak. Cuma kita nggak tahu. Ya. Bayangkan santrinya aja 60.000 pada bisa terbang, pada bisa hilang, tapi alhamdulillah Kiai Barseso ya gara-gara minum minuman keras dia berzina bahkan membunuh. Akhirnya dalam kematiannya dia menganggukkan ya kepalanya kepada iblis. Nah, maka iman perlu dijaga, Pak. Ya ini pada akhirnya kita sedang mentauhidkan Allah, kita sedang mengesahkan Allah, kita sedang menjaga keimanan kita ini, supaya nanti nafas terakhir kita pun dalam keadaan iman. Penting sekali, maka jangan pernah tinggalkan masjidnya, jangan pernah tinggalkan majelis ilmunya. Bahkan Nabi gak pernah minta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidna ilman nafi'an. Nabi gak pernah minta tambahan kepada Allah selain minta ditambahkan keberkahan dalam ilmu. Wa khalifu al-yawma alladhi yujawizu fi as-sirat. Biar keimanan kita ini lebih ya meningkat kepada Allah. Adapun yang ketiga, hari yang pantas untuk
dirayakan, kemerdekaan yang pantas untuk dibanggakan adalah al-yawm alladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlisu min aydil khusum waz-zabaniyah. Yang ketiga, hari yang pantas untuk dirayakan adalah hari di mana seseorang akan bisa melewati jembatan sirat yang terbentang di atas jurang neraka. Ternyata ketika seorang hamba kok bisa melewati jembatan sirat yang terletak di antara jurang neraka jahanam, inilah hari yang pantas untuk dirayakan. Satu riwayat jembatan sirat ini lebih tipis ya, dan lebih tajam ya, daripada pedang, lebih tipis daripada rambut di belah 7. Bahasa kiasan sebenarnya. Bapak punya toilet, halo, punya kamar mandi, setiap hari dibersihkan. Coba kita tes toilet kita, kamar mandi kita, gak usah dibersih, gak usah disikat, seminggu, sebulan, licin gak? Licin. Kata Nabi, sirat itu Pak, menggelincirkan, licin ya. Sudah licin, digoyang-goyang. Subhanallah, itu sirat. Bahkan kanan kiri pakai pohon-pohon yang siap ya. Jadi subhanallah, sirat itu kanan kirinya duri raksasa. Tergantung amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita akan bisa melewati jembatan sirat. Gak ada orang yang gak lewat sirat, termasuk para nabi. Cuma kalau para nabi, apinya malah nyingkir. Jadi ada ayat yang setiap orang masuk neraka. Sebenarnya ini tafsirannya di jembatan sirat. Di jembatan sirat. Cuma ketika dia orang beriman bertakwa, apinya malah semingkir, memberi jalan. Itu ketika ada ayat yang mengatakan tidak ada seseorang pun yang tidak masuk neraka. Itu maksudnya di jembatan sirat. Mudah-mudahan kita akan selamat bisa melewati jembatan sirat. Wa rabi'u al-yawm alladhi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim masalamatun minan nar. Subhanallah. Ketika kita yakin kepada hari akhir, yakin gak Pak? Jamaah, yakin gak ada hari akhir? Pintu pertama adalah kematian. Alam pertama alam kubur, tempat terakhir, tempat yang bahagia, senang, happy di mana? Di surganya Allah. Kok seorang hamba dalam hari itu bisa masuk ke dalam surga? Subhanallah, Allahu Akbar. Cuma ada 2 tempat Pak. Halo, cuma ada 2 tempat, neraka sama surga, gak ada yang lainnya. Memang urusan surga dan neraka urusan Allah. Tugas kita hanya apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Tapi kalau ada seorang hamba minta kepada Allah, minta surga yang terbaik, boleh enggak? Boleh. Allah senang enggak? Senang, karena Allah adalah tempat untuk meminta. Bahkan Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, maka akan aku kabulkan. Selain minta, kita berusaha berdoa, kita berusaha
menjaga keimanan kita. Subhanallah. Kira-kira masuk surga apa neraka nih? Subhanallah. Hei, kira-kira masuk surga apa neraka nih? Ya, kisah wanita Rabi'ah al-Adawiyah cantiknya luar biasa. Lakinya meninggal, sahabat-sahabat ya, tabi'in ya, Hasan Basri dan lain sebagainya. Lamar dia, ada 5 orang bahkan lebih. Jawabannya cuma, kau bisa menjamin kira-kira aku masuk surga apa neraka? Kata Rabi'ah al-Adawi, lari semuanya. Orang jadi lama. Itu berarti subhanallah, hidupnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu. Keimanannya benar-benar dijaga agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Kok seorang hamba subhanallah masuk surganya Allah, hidup selamanya, bahagia selamanya di surganya. Inilah hari yang pantas untuk dirayakan, hari kemerdekaan yang sejati. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah tuntun kita dengan rahmat ridhonya masuk ke dalam surganya. Wassalamatun minal jahim, dan selamat dari neraka jahanam. Udah gak ada lagi tempat lain. Sehingga yang terakhir, yang kelima, wal khamisu al-yawmu alladhi yanzuru fihi ila rabbihi wa huwa yawmuddin. Subhanallah. Di surga itu tugasnya ngapain Ustaz? Happy, senang-senang ngaji lagi? Oh enggak. Sholat lagi? Oh enggak. Apa itu tugasnya? Happy, senang-senang. Bahkan satu orang laki-laki Ustaz Mahyudin nanti istrinya, bidadarinya 1000. Gempol dong Ustaz. Tidak. Satu orang laki-laki Pak Haji diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melayani 1000 bidadari. Subhanallah. Wanita-wanita, istri-istri yang soleh hari dunia nanya, ya Ustaz, kita gigit jari dong. Lalu wanita-wanita yang soleh di dunia tanya, aku jadi apa Ustaz? Wanita-wanita yang solehah di dunia, istri-istri yang solehah di dunia, menjadi kepalanya bidadari surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Nikmat semua di surga. Cuma ada satu kenikmatan yang mengalahkan surga itu sendiri. Apa? Yang dulu ila rabbihi, melihat Rabbnya, melihat Tuhannya yang selama ini ia yakini, yang selama ini ia puja, yang selama ini ia sembah semata-mata lillah. Hari itu dia bisa melihatnya Bapak Ibu. Di mana? Di surganya Allah. Teramat indahnya Allah, teramat agungnya Allah, tidak bisa dipisahkan dengan kiasan dan kata-kata apapun juga. Bahkan inilah puncak dari kenikmatan, kelipat dari segala kenikmatan. Tidak lain dan tidak lain melihat Rabbnya di surganya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat ridhonya Allah, pertolongan Allah. Rahmat ridhonya ini yang terpenting. Siapapun dia, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat ridhonya Allah sampai nafas yang terakhir. Kita jaga, syaratnya jaga keimanan kita dengan amal-amal kebaik sampai nafas yang terakhir. Kita tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.